Baik, saya Genta Trimaria Ginting mewakili perkenalan dari teman-teman lainnya. Kami dari kelompok 6 membawakan topik pembahasan integrasi teknologi Society 5.0 dalam mendukung ekonomi berkelanjutan. Di sini kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri, Genta Trima Arya Ginting, dan ada Evan, Violin, Papo, dan Dani. Di sini juga kami membawakan 5 pembahasan, yaitu konsep Society 5.0, dukungan pada ekonomi berkelanjutan, implementasi teknologi, tantangan dalam integrasi, dan solusinya juga, dan strategi. Di sini saya akan membahas konsep Society 5.0 terlebih dahulu. Jadi Society 5.0 adalah era di mana masyarakat mengintegrasikan dunia fisik dan digital. Teknologi digunakan untuk menjembatani dunia nyata dan virtual, menciptakan efisiensi dan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, lalu memanfaatkan teknologi seperti IoT, AI, dan Big Data. Teknologi ini menjadi alat utama dalam menganalisis data besar untuk menghasilkan solusi yang inovatif, dan juga bertujuan menciptakan masyarakat yang sejahtera dan inklusif, fokus pada pengurangan kesenjangan sosial dan peningkatan kualitas hidup secara merata. Oke, selanjutnya ada efisiensi sumber daya. Teknologi pintar membantu memaksimal penggunaan energi dan material menggunakan OM bersonan dalam proses produk dan konsumsi. Proses menggunakan sumber daya secara optimal dan meminimal limbah dan memaksimal manfaat. Pentingnya efisiensi sumber daya menjawab tantangan keberlanjutan, menekan biaya operasional, mengurangi dampak lingkungan. Nomor 2, ada peran teknologi pintar pemantauan real time secara sensor penggunaan energi berlebihan atau inefisiensi material otomatis proses robotik AI untuk mengoptimalir alur kerja, meminimalkan limbah bahan baku. Yang kedua adalah ada pengurangan emisi. IoT dan AI menggunakan pemantauan emisi secara real time mendukung transmisi menuju energi rendah karbon. Satu, pemantau real time emisi. Sensor IoT memantau emisi gas rumah kaca, CO2, CA4, dan lain-lain secara real time pada fasilitas industri, kendaraan, dan infrastruktur publik. AI untuk analisis data adalah AI menganalisis data emisi untuk mengidentifikasi sumber emisi terbesar dan memberikan rekomendasi tindakan. 2, optimasi konsumsi energi. Bangunan pintar sistem IoT mengontrol pencahayaan HVAC atau pemanas ventilasi AC dan peralatan lain mengurangi konsumsi energi. AI dalam prediksi energi adalah AI memprediksi kebutuhan energi berdasarkan data historis dan penggunaan untuk menghindari pemborosan. Ketiga, ada inovasi kultural ekonomi. Teknik mendukung proses daur ulang, optimalis limbah, dan perpanjang siklus hidup produk. Inovasi sirkular ekonomi dan teknologi. Sirkular ekonomi bertujuan untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan penggunaan sumber daya dengan mendaur ulang, memperbaiki dan memperpanjang siklus hidup produk. Teknologi memainkan peran kunci dalam mewujudkan teknologi dalam proses daur ulang. Yang ketiga, ada pemantauan keberlanjutan. Tambahan big data menggunakan pengukuran can analysis keberlanjutan yang lebih akurat untuk memastikan dampak positif jangka panjang. Pemantauan keberlanjutan dengan big data. Big data memungkinkan pengumpulan analisis dan memahami data secara mendalam untuk mendukung keputusan strategis terkait keberlanjutan. Teknologi ini membantu perusahaan, pemerintah, dan organisasi memastikan dampak positif jangka panjang. Itu yang kedua tadi. Big data untuk pengukuran keberlanjutan pemantauan real time. Menggunakan sensor dan perangkat IoT untuk pengumpulan data lingkungan seperti emisi karbon, komisi energi, dan kualitas udara secara real time. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian implementasi teknologi. Implementasi teknologi sendiri adalah proses penerapan atau pengintegrasian teknologi tertentu ke dalam sistem, proses atau aktivitas untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan inovasi. Proses ini melibatkan perencanaan, pengujian, pelatihan, hingga penerapan teknologi guna mencapai tujuan organisasi atau individu secara lebih efektif. Implementasi teknologi terbagi menjadi 4 bagian, yaitu
smart cities, energi terbarukan, industri hijau, dan layanan publik digital. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari smart city. Smart city adalah konsep kota pintar yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi serta data yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Kota pintar berfokus pada pengelolaan sumber daya yang cerdas dalam berbagai aspek seperti transportasi, energi, kesehatan, dan pendidikan dan keamanan. Berikutnya yaitu pengertian dari energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami dan berkelanjutan dalam jangka waktu pendek, seperti sinar matahari, angin, air, biomasa, dan panas bumi. Energi ini dianggap ramah lingkungan karena menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah dibandingkan energi fosil seperti batu bara dan minyak. Selanjutnya, pengertian dari industri hijau. Industri hijau adalah konsep industri yang beroperasi secara berkelanjutan dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Prinsip utamanya adalah efisiensi dalam penggunaan sumber daya, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengurangan emisi dan limbah, serta mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari industri hijau sendiri terdapat 4, E3, yaitu mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi. Yang kedua, meningkatkan daya saing melalui inovasi berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah mendukung transisi ke ekonomi rendah karbon. Industri hijau merupakan bagian penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi yang ramah lingkungan. Dan yang terakhir adalah pengertian dari layanan publik digital. Layanan publik digital adalah layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti aplikasi, situs, web, atau platform berbasis internet. Tujuannya sendiri adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan transparan terhadap layanan publik, seperti administrasi kependudukan, pembayaran pajak, pengurusan izin, hingga layanan kesehatan dan pendidikan. Ciri-ciri layanan publik terdapat 4, yaitu aksesibilitas, efisiensi, transparansi, dan inklusivitas. Integrasi dalam konteks Society 5.0 sangat penting untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, di mana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi, dan keberlanjutan lingkungan. Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi dalam proses integrasi ini. Berikut adalah penjelasan tentang tantangan-tantangan tersebut. 1. Kesenjangan akses teknologi. Kesenjangan akses teknologi terjadi ketika sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap teknologi, informasi, dan komunikasi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti lokasi geografis, kondisi ekonomi, dan infrastruktur yang memadai. Kesenjangan ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam memanfaatkan peluang ekonomi digital. Dalam Society 5.0, penting untuk menjamin akses yang merata agar semua lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam ekonomi digital dan mendapatkan manfaat dari teknologi. 2. Keamanan data dan privasi. Dengan meningkatnya penggunaan teknologi digital, masalah keamanan data dan privasi menjadi semakin penting. Data yang dikumpulkan melalui berbagai aplikasi dan platform dapat menjadi target serangan cyber yang dapat mengakibatkan kebocoran informasi sensitif. Ketidakpastian terkait bagaimana data digunakan dan dilindungi juga dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, penting untuk mengembangkan sistem keamanan yang kuat dan kebijakan privasi yang transparan. 3. Literasi digital yang rendah. Literasi digital yang rendah menjadi penghalang dalam integrasi teknologi. Banyak individu, terutama di daerah terpencil atau di kalangan kelompok usia tertentu, mungkin tidak memiliki keterampilan yang diperlakukan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmampuan dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang ditawarkan oleh teknologi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan digital masyarakat. 4. Regulasi yang belum seragam. Regulasi yang belum seragam terkait dalam penggunaan teknologi dapat menghambat inovasi dan penerapan teknologi baru. Setiap negara atau wilayah mungkin memiliki kebijakan yang berbeda-beda.
yang dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Ketidakjelasan regulasi juga dapat menghambat investasi dalam teknologi yang mendukung ekonomi berkelanjutan. Diperlukan upaya untuk menyusun regulasi yang lebih harmonis dan sesuai dengan perkembangan teknologi. 5. Biaya implementasi tinggi. Implementasi teknologi baru seringkali memerlukan investasi yang signifikan dan dapat menjadi tantangan bagi banyak perusahaan, terutama UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Biaya yang tinggi untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan pelatihan karyawan dapat menghambat adopsi teknologi. Untuk mendukung ekonomi berkelanjutan, penting bagi pemerintah dan lembaga keuangan untuk menyediakan intensif atau dukungan pembiayaan yang dapat membantu perusahaan dalam mengadopsi teknologi yang diperlukan. Selanjutnya itu ada solusi dan strategi, di mana ada beberapa solusi dan strategi untuk ekonomi berlanjut. Yang pertama, kolaborasi multi stakeholder, di mana kolaborasi ataupun bisa kita sebut dengan kerjasama yang berperan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sangat penting untuk mempercepat penerapan teknologi dan menciptakan solusi bersama. Baru yang kedua, ada peningkatan literasi digital, di mana program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang teknologi dan cara menggunakan teknologi itu dengan bijak. Baru yang ketiga, yaitu pengembangan infrastruktur digital inklusif, di mana penyediaan akses teknologi yang merata di seluruh wilayah untuk mengurangi kesenjangan digital. Baru yang terakhir, yaitu yang keempat, ada insentif untuk teknologi hijau, di mana pemberian insentif kepada perusahaan yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari pembahasan kami, teknologi Society 5.0 memiliki potensi besar untuk menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan cara menghemat sumber daya, mengurangi emisi, dan mendukung prinsip daur ulang. Meski begitu, tantangan seperti kurangnya akses teknologi dan pemahaman digital masih ada. Untuk itu, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan inovasi teknologi, kita bisa membangun masa depan yang lebih hijau, sejahtera, dan inklusif. Sekian penyampaian pembahasan dari kami.